Ya Allah, saat ini saya sedang berada di Masjid Yesil Jami. Kita nggak bisa kencang-kencang nih di sini karena salah satu keutamaan atau keunikan masjid ini ngomong dikit aja kedengeran. Mungkin ini salah satu teknologi yang diciptakan pada masa itu sehingga ketika khutbah Jumat itu sang khatib saat khutbah terdengar di semua masjid. Masjid ini dibangun oleh Sultan Mehmed Celebi Mehmed, dan bangunan masjid ini dibangun di tahun 1419. Selesai di 1421. Masjid ini ada keunikan. Kala itu Sultan Mehmed menginginkan agar masjid ini dibangun dan dibangun oleh para ahli. Arsiteknya Haje Vaspasa itu adalah arsitek unggulan pada masanya yang membuat batu nampak indah di masjid ini. Nakash Ali itu juga bahagian dari pemahat batu paling canggih di masanya. Lalu ada yang kalau kita lihat yang unik di sini kan masjid hijau namanya ya. Hijaunya itu dari ubid yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita masuk interior masjid ini nampak langsung terlihat hijau. Ya, nah itu ada seorang ahli ubin juga di masanya ya yang bernama Mehmet. Kala itu membuat semua ornamen yang ada di sini seolah belum pernah ada masjid yang dibuat seperti ini. Maka ada satu keunikan. Terus juga Sultan membuat masjid ini bentuknya T terbalik. Ya, di depan ini tempat utama buat sholat. Lalu di kanan kirinya ada ruangan di mana nanti di situ tempat Sultan rapat. Bahkan yang Masya Allah teknologinya ya, yang ada di dalam sana kalau ngomong di luar tidak terdengar. Yang di dalam, di luar juga tidak terganggu. Jadi makanya di depan itu juga ada mukornas ya, seperti goa. Jadi mungkin itu bukan hanya sekedar hiasan, tapi bagaimana dalam setiap lengkuk mukornasnya itu bisa mampu memberikan kekuatan suara sehingga bisa membuat jamaah yang ada di sini itu nyaman. Apalagi masuk di sini langsung terasa, aduh, Masya Allah ya, sejuk, damai. Dan itulah dia. Apa yang dicita-citakan oleh Sultan Mehmed terlaksana dan masjid ini sekarang dikunjungi oleh banyak sekali pelancong muslim ataupun non-muslim untuk melihat keindahan masjid sesuai dengan rencana Sultan Mehmed yang ingin membangun masjid ini masjid terindah yang pernah beliau bangun. Suasana di Masjid Yesil Jami ya, dilihat dari gambar arsitekturnya, ya, pengimamannya ya, dengan penjayaannya seperti itu mampu membuat seni cahaya yang luar biasa. Dan ini sudah sejak zaman dahulu, jadi ada lampu di bawahnya bisa membentuk emas di seputaran pengimamannya. Dan ini masjid yang memiliki teknologi sound system yang luar biasa, bukan dari teknologi listrik, tapi ketika kita berbicara sedikit saja maka akan terdengar di seluruh penjuru masjid. Dan ini membuat orang yang siapapun khatib di sini, maka seluruh masjid walaupun tanpa mic pun akan terdengar dengan jelas bagi mereka yang sholat di penjuru masjid. Saya Arifin Nugroho dari Yesil Jami, Bursa, Turki. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, kita mulai lagi, kita ngobrol berkah ya. Iya, ngobrol berkah bareng kita. Oke. Alhamdulillah sekarang kita di mana nih, Kak? Kita saat ini sedang ada di Masjid Yesil Jami di Bursa, alhamdulillah. Nah, sekarang teman-teman mungkin mau dengar cerita ya tentang Masjid Yesil Jami ini. Nama lainnya apa, Kak? Masjid Yesil Jami ini bahasa Turkinya ya, karena memang ada ciri khas di dalamnya itu hijau semuanya. Karena Sultan Mehmed pertama dulu membangunnya punya niatan ingin membuat sesuatu yang beda dari masjid-masjid Ottoman yang sudah ada. Nama lainnya kalau bahasa kita masjid hijau, kalau bahasa Inggris Green Mosque. Oh, jadi tadi Kakak udah kasih tahu yang bangun namanya Sultan Mehmed ya, Kak? Ya. Nah, apa nih bedanya Sultan Mehmed yang bangun ini dengan Sultan Mehmed yang menaklukkan Konstantin? Apakah orang yang sama atau orang yang berbeda? Ya, kalau namanya sama, hubungannya gimana nih? Nah, kita biasanya kenal Sultan Muhammad Al-Fatih.
yang menaklukkan Konstantinopel. Nah, Sultan Mehmed yang bangun Yeşilçami ini adalah kakek dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih punya ayah namanya Sultan Murad. Sultan Murad punya ayah namanya Sultan Mehmed. Begitu. Jadi ini teman-teman jadi baru tahu nih, mungkin juga yang udah pernah kesini jangan-jangan juga nggak tahu kalau misalnya Sultan Mehmed Çelebi itu adalah Sultan Muhammad I ya kan, Ya. yang merupakan kakek dari Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad II atau namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Iya, betul. Jadi kalau bahasa Turki itu Mehmed. Mehmed. Kalau bahasa Islam kita Bahasa itu Arabnya Muhammad. Muhammad ya, bahasa Arabnya Muhammad. Ya, perbedaan lahjah ya. Iya, cara baca ya Kak. Cara baca. Terus gini Kak, kalau kita sudah pernah nih masuk ke dalamnya atau nanti teman-teman misalnya ngelihat tayangannya tentang Yeşilçami atau Grand Mosque ini, teman-teman bisa lihat bahwa masjid ini sebenarnya tidak sebesar Ulu Cami apalagi masjid di Istanbul. Ya. Tetapi yang kita lihat adalah kita bisa merasakan desainnya itu sangat detail sekali ya. Ada pahatan, terus ada keramik, terus keramiknya itu betul-betul hand painting, jadi dilukis dengan tangan gitu, berasa banget cantiknya. Berkali-kali kesini tuh Kak, perasaannya tuh kayaknya ya Allah cantik banget gitu ini masjid. Nah, ada kisahnya nggak sih Kak, kenapa bisa sampai secantik ini nih masjid? Iya. Jadi Sultan Mehmed pertama kala itu, beliau itu punya keinginan ketika beliau itu membangun masjid, masjid itu indah. Maka beliau hadirkan ahli-ahli di bidangnya. Jadi arsiteknya itu ahli, yang bikin batunya Nakash Ali itu ahlinya, lalu yang bikin ubinnya itu juga Mehmet Mektun itu juga ahlinya. Jadi semua ahlinya diundang dari berbagai penjuru gitu ya untuk membuat bangunan ini. Dan juga yang Masya Allahnya gitu ya, kayaknya ada firasat gitu beliau, karena ini dibangun 1419. Ya kurang lebih sekitar berapa ya? Kalau beliau itu menjadi sultan 1412, berarti 7 tahun setelah beliau menjadi sultan beliau membangun ini, dan ternyata tidak lama beliau di 1421 itu meninggal dunia. Dan beliau sudah menginginkan gitu kalau meninggal dunia itu dikuburkan di dekat masjid indahnya yang beliau bangun itu. Sehingga ada kesamaan dengan kubur beliau di depan, karena ini belum selesai beliau meninggal dunia, akhirnya dibangunkan kubur itu oleh arsitek yang sama, tukang batu yang sama, dan penata ubin yang sama. Masya Allah ya Kak. Terus ada kisah nih, Kak Arifin kan pernah cerita ya sama Nuri kalau ada kisah Sultan Mehmed I ini atau Sultan Mehmed Çelebi ini seolah-olah beliau membangkitkan lagi Turki Utsmani gitu ya Kak, Ya. setelah 11 tahun Ya. tertidur gitu. Ada apa sih Kak kisahnya gitu? Ya, ayahanda beliau Sultan Bayezid itu ketika Amir Timur maju ke barat, menginvasi daerah barat Anatolia, itu ayahanda beliau berperang dengan Amir Timur, melawan Amir Timur. Akan tetapi ayahanda beliau itu kalah dan ditawan di Ankara oleh Amir Timur sampai meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia, para Sehzade, pangeran-pangeran anak-anaknya Sultan Bayezid ini dibuat supaya saling berperang satu dengan yang lain. Karena memang kala itu Kesultanan Turki Utsmani ini banyak sekali musuhnya ya, dari barat dan dari timur. Jadi pengennya hancur, segera hancur, segera hancur. Sampai praktis 11 tahun itu tidak punya pemimpin. Ya, kakaknya Sultan Mehmed ini ada Sultan Sehzade Musa, ada Sehzade Yusuf, ada Sehzade siapa, itu pada perang sendiri-sendiri. Nah, yang Masya Allahnya Sultan Mehmed ini kala itu menjadi putra keempat ya, bukan putra pertama, tapi mampu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengembalikan Kesultanan Turki Utsmani itu jadi satu, yang pecah itu jadi satu semuanya. Masya Allah. Kumpul, persatuan bareng lagi sehingga menjadi kuat lagi, dan Sultan Mehmed yang menjadi penguasa. Mungkin itu inti dari ayat Al-Quran juga ya Kak, bahwa kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah gitu ya. 11 tahun sudah perang saudara, seolah-olah sudah mau runtuh Turki Utsmani, tetapi ada satu pangeran yang luar biasa yang terus mempunyai motivasi dalam dirinya untuk tetap mempertahankan Turki Utsmani ya Pak ya. Dan Masya Allahnya, Allah akhirnya pilih beliau ketitipan cucu yang luar biasa
yang ditunggu-tunggu. Bahkan Rasulullah SAW saja juga bersabda gitu bahwa nanti Konstantin itu akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin. Nah, karena kakeknya itu luar biasa ya Kak, mungkin Allah tahu, Allah Maha Adil, dipilihlah cucunya dari beliau ya, Muhammad Al-Fatih itu ya, Iya. Masya Allah. Ini sebaik-baik cucu untuk sebaik-baik kakek, Masya bahasanya Allah. begitu ya. Karena kakeknya itu yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk menguatkan kembali kesultanan yang memang kala itu secara teori sangat dibutuhkan oleh umat Islam karena dia berada di perbatasan. Nggak kebayang kalau Kesultanan Turki Utsmani kala itu hancur, maka akan banyak sekali dirangsek oleh kekuatan Romawi dari sebelah barat, dan mungkin Islam akan jauh lebih hancur. Di timur dulu pernah dari Mongol, Zengis Khan, di sini tambah lagi. Tapi Sultan Mehmed dengan izin Allah. Ya mungkin bahasanya dari segala sesuatu beliau agak sulit untuk bisa menjadi pemersatu, tapi Allah yang memantaskan. Bagi mereka yang punya niat baik, Allah memantaskan. Termasuk ini salah satunya lah. Ini 1419 bangunan masjid ini. Berarti sudah 600 tahun sampai dengan sekarang. Bangunannya masih ada. Berarti kan ada isyarat ya dari Allah. Nggak semua bangunan 600 tahun itu berdiri tegak. Ini masih ada. Artinya Allah ingin menyampaikan pesan itu. Allah ingin menyampaikan nilai itu kepada kita agar kita belajar dari itu. Dan tidak terbayang ya Kak ya, pahala beliau itu berapa gitu ya. Ya. Dan mungkin dalam hidupnya keikhlasan, kesabaran, dan ikhtiar beliau itu juga maksimal. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pantaskan ini semua untuk beliau ya. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan ini akan menyebabkan kita lebih semangat lagi ya Kak ya. Jadi kita tahu sejarah beliau tentang Sultan Mehmed I, kakek dari Sultan Muhammad Al-Fatih yang memiliki keikhlasan, kesabaran, dan pantang putus asa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dan satu lagi, karena saya melihat kan kadang-kadang sahabat-sahabat yang datang ke sini biasanya kalau datang ke bursa cuma datang masih bingung ya, foto-foto ini apa sih, mungkin diceritakan hanya segi keindahannya saja, arsiteknya saja. Di balik indahnya masjid ini ada cerita yang jauh lebih indah lagi yang bisa memberikan pelajaran kehidupan untuk kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini juga memberikan tambahan informasi dan semangat untuk sahabat sekalian. Baik teman-teman, sekian dulu ya kisah dari kita ya Kak ya. Iya. Semoga kisah ini membawa keberkahan untuk kita semua. Sampai Baik. ketemu. Insyaallah sampai ketemu lagi di lokasi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.